pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, yang satu adalah pendidikan yang dikelola oleh swasta. Nah, dari gambar yang ada itu sebetulnya ada sebuah gap yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita tangkap. Nah, kalau saya kembalikan slide ini kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang bisa Bapak Ibu tangkap dari slide yang ada ini? Apa gapnya itu gimana kira-kira? Gunakan aplikasi. Ada yang mau komentar? Mana ada di sini? Halo? Gambar layanannya Pak, Iya. pelayanan gurunya Pak terhadap siswa Pak. Ada apa dengan pelayanan guru dan terhadap siswanya, Pak? Kalau saya lihat Menurut persepsi Bapak Ibu saja. ya, karena di SD negeri itu tidak ada gurunya di situ Pak. Terus di situ ada guru yang menemani langsung siswanya saat belajar. Jadi ada apa di situ, Pak? Jadi gambar dari dua hal yang Bapak harus kemukakan berarti ada gap. Ya gitu ya? Ya, gap pelayanan Pak. Ya, jadi pelayanannya kalau kita lihat dari kualitasnya jauh lebih bermutu yang mana kira-kira bagus? Bermutu yang swasta Pak. Swasta. Oke, baik, Pak Agus sudah memulai. Kira-kira untuk yang lain ya, bukan Pak Agus lagi nih. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu yang lain. Kira-kira apa sih yang menyebabkan layanan ini berbeda? Dari gambarnya itu Pak, Ya, silakan mungkin. ya yang pertama yang negeri itu kita lihat kebanyakan itu muridnya yang aktif, sedang di swasta juga melihat gurunya yang lebih aktif praktik pendidikan pada siswa-siswanya Pak. Yang seharusnya gimana kira-kira menurut Bu Upit? Yang swasta Pak yang lebih dominan gurunya yang aktif. Oke, baik. Itu oke. Dan menurut Bu Upit memang harus gurunya yang lebih aktif atau siswanya? Kalau menurut saya sih dua-duanya itu harus saling, kalau hanya itu yang fokus kepada muridnya yang aktif tapi muridnya yang nggak aktif, kalau di Pak yang lebih dominan itu guru dengan itu yang aktif. Baik. Oke, ya. Terima kasih Bu Upit. Nah, satu hal yang sudah Pak Agus dan Bu Upit sudah memberikan komentarnya. Untuk yang lainnya, kira-kira Saya Pak. apalagi apa pesan yang bisa Bapak Ibu tangkap dari kedua peristiwa yang terjadi di seperti yang digambarkan oleh slide ini? Apa pesannya? Pesannya Pak ya? Ya, silakan. Pak Sugeng. Ingin nambahkan Pak. Ya, silakan Pak Sugeng. Yang pastinya kalau dilihat dari gambar ini memang dua perbedaan ya, sangat colok sekali. Yang memang pertama dari segi pelayanan, anggapnya guru ini adalah pelayan, yang dia adalah konsumen. Mengapa berbeda? Mungkin dari selerinya juga berbeda Pak ya, selerinya ya. Karena kalau di sekolah negeri itu ada standarnya, tapi kalau di sekolah umum ini memang gurunya dituntut memberikan pelayanan maksimal, karena mungkin selerinya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Maka itu untuk mencapai tingkat kepuasan memang perlu adanya pelayanan yang maksimal. Tapi kalau di sekolah negeri ini memang ya standarnya udah memang di pemerintahan pada umumnya memang sudah ditentukan lah seperti itu Pak. Jadi dapat kita tangkap dari dua sisi gambar ini memang pelayanan yang memuaskan menentukan kualitas yang memuaskan juga seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Oke, satu lagi mungkin dari Ya. ibunya. Bisa saya Pak? Selain apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, pesan yang bisa kita tangkap dari slide yang ditampilkan ini kira-kira apa? Dari Pak Ito nih Pak. Terkait dengan pelayanan, Pak ya, terkait dengan pelayanan. Iya kalau Pak Sugeng tadi sudah pelayanan dan selerinya, gitu ya. Nah, kira-kira terkait dengan pelayanan. kalau menurut saya Pak, pelayanan itu di antara perbedaan swasta dan negeri Pak. Kalau swasta dia intinya mengutamakan kualitas. Kalau negeri itu dia hanya berdasarkan ya pokoknya melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang.
Kalau perusahaan ini intinya dia kualitas dikejar, Pak. Seharusnya baik negeri maupun swasta harus sama-sama mengutamakan kualitas. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih atas komentar-komentarnya Bapak Ibu. Satu lagi, saya belum ada yang cukup menggambarkan peristiwa ini adalah sesuatu yang bertentangan dan melanggar aturan yang sudah dibuat. Apalagi kira-kira satu saja lagi ketimpangannya. Ini jelas sudah timpang loh ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah pelayanan publik ya, pelayanan publik. Jenis pelayanannya itu adalah pendidikan. Jadi ketika kita berbicara pelayanan pendidikan di dalam regulasi ya, di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tidak ada pembeda antara swasta dengan negeri. Justru seharusnya pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah negeri itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang jauh berkualitas ketimbang swasta. Kenapa? Karena biaya praktik-praktik penyelenggaraan di sekolah negeri itu adalah ditanggung oleh negara. Gurunya itu juga, kalau kita bicara gurunya, guru yang di sekolah negeri itu adalah guru-guru pemerintah yang mereka guru-guru ini dibayar, bahasa kasarnya diberi honor ya, diberi honor setiap bulannya, dan mereka memang diberi kewenangan, ditugaskan untuk mendidik anak-anak bangsa ini supaya sumber daya mereka bisa ditingkatkan. Jadi kalau misalnya bicara seleri gitu ya, seleri antara swasta dengan negeri, bukan itu penyebabnya, tetapi bagaimana guru-guru yang ada di sekolah-sekolah negeri itu mempunyai awareness, mempunyai kesadaran bahwa mereka memang ada di sekolah negeri itu untuk mendidik anak bangsa dengan segala daya upaya yang mereka punya. Mereka sudah digaji, ya, mereka sudah digaji untuk itu. Jadi nggak ada misalnya kalau praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan yang tadi Bapak Ibu sampaikan, memang banyak kasus di sekolah negeri itu, taruhlah ini kan sekolah dasar nih, banyak sekali sekolah-sekolah dasar negeri itu yang kadang-kadang siswanya masuknya jam 7, jam 8 sudah pulang, atau jam 7 masuk, jam 10 sudah pulang. Dan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah negeri itu masih banyak para aparatur sipil negara, dalam hal ini guru di sekolah negeri, baik itu madrasah ataupun sekolah umum, itu belum mempunyai awareness, belum mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa mereka itu digaji untuk melakukan pembelajaran gitu loh. Jadi ngapain sih ngoyo-ngoyo, ngapain sih harus maksimal, orang gajinya cuma segini. Nah kalau ditanya yang mau jadi guru itu siapa? Kan negara tidak meminta mereka menjadi guru, tapi merekalah yang melamar menjadi guru. Nah, ini yang dinamakan dalam pelayanan publik itu bagaimana seseorang itu mempunyai rasa akuntabilitas personal. Ya, akuntabilitas personal itu adalah bertanggung jawab secara personal bahwa saya adalah seorang guru dan saya harus menjalankan tugas saya dengan maksimal, terlepas dari seleri yang saya dapatkan, karena saya sudah memilih hidup saya menjadi birokrasi, dalam hal ini menjadi seorang guru di sekolah negeri. Masa itu. Jadi kalau kita bicara pelayanan publik yang betul itu adalah bagaimana sebetulnya kita ini ya Bapak Ibu ya, kita ini sudah dibeli oleh negara. Makanya kita itu disebut abdi negara, mengabdikan diri kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sebagai guru jadilah seorang guru yang akuntabel. Sebagai seorang penyuluh jadilah penyuluh yang akuntabel. Seorang bendahara jadilah bendahara yang akuntabel. Jadilah yang punya integritas. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan awareness kita, kesadaran kita, mindset yang ada di benak kita ini, bahwa kita ini adalah aparatur sipil negara yang keberadaan kita itu ada untuk masyarakat. Kita itu sudah enak
Bapak Ibu, kita itu sudah digaji setiap awal bulan itu kita sudah digaji. Kita belum bekerja tapi sudah digaji oleh negara. Ya, jadi setiap tanggal 1 besok nih tanggal 1 bulan Juni kita itu sudah digaji padahal kita belum bekerja untuk bulan Juni gitu. Nah, marilah kita mempunyai kesadaran bersama, mindset yang sama bahwa keberadaan kita ini ada karena masyarakat. Kasarnya saya ingin mengatakan bahwa kita itu digaji oleh masyarakat gitu. Dan mari kita pertanggungjawabkan gaji yang kita terima dari negara itu, baik itu secara vertikal kepada atasan kita dan secara horizontal kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan sesuai yang mereka inginkan. Jadi pelayanan yang kita berikan itu bukan pelayanan yang sesuai dengan yang kita inginkan, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai yang user kita itu butuhkan atau inginkan. Jadi kita itu bahasanya lagi sebenarnya